It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang isu atau rumor panas. Bener banget, Mas. Seputar pelatih ya, Mas. Ya. Nah, ini menyinggung soal dua tim di Surabaya, di Jawa Timur ya. Bener. Yang saat ini kabarnya masih membutuhkan pelatih baru, terkhusus untuk Persik Kediri yang merupakan yang sebelumnya sudah mendepak Joko Susilo ya. Bener banget, mendepak Joko Ketua. Nah, kali ini ada nama-nama pelatih yang sudah berseliweran ya, bermunculan nih. Sudah bermunculan, seperti diantaranya adalah ex pelatih Borneo FC, Mario Gomez. Ya, ini apakah menjadi pertanyaan apakah Mario Gomez ini akan comeback ini, Mas, ke Liga 1? Setelah kemarin bersama Borneo FC juga merupakan keputusannya juga cukup kontroversi ya, Mas. Ya, benar banget, Mas. Nah, ini memang sulit untuk diprediksikan, Mas. Tapi media sosial itu banyak yang telah merumorkan nih, Mas. Merumorkan akan hadirnya sosok Gomez kembali ke Indonesia. Tapi itu memang belum bisa dipastikan karena memang belum ada tanggapan dari dua tim yang terkait, Mas. Karena kan tadi kan ada Persebaya dan mungkin Persik Kediri, Mas ya. Ada juga Persik Kediri. Nah, kalau Persebaya mungkin tentunya masih ada mayem nih, manajemen masih belum mengambil sikap terkait dengan ataupun angka tegas nih, Mas ya, terkait dengan hasil minor yang didapatkan oleh Baju Hijau. Sedangkan Persik Kediri telah mendepak nih, Mas. Nah, sudah ada ya. Mengagetkan kemarin telah mendepak Joko Ketua Susilo lah. Bisa jadi ini nanti Mario Gomez comeback ke Indonesia. Salah satu tim yang dituju itu adalah dua tim tadi dari Jawa Timur tadi, Mas. Karena kan kabarnya ini ada dua Gomez, Mas. Yang satu Gomez pakai Iyet, yang satu Gomez pakai S ya. Nah, itu akan menjadi pelatih baru di klub Jawa Timur. Nah, itu rumornya adalah Gomez de Oliveira itu akan menjadi pelatih baru di Persik Kediri. Sedangkan Mario Gomez itu akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Tapi melihat dari peluangnya mungkin untuk Persebaya Surabaya sendiri bersama Aji Santoso masih melihat ya, Mas, nanti bagaimana evaluasi di seri kedua. Karena memang kalau kita lihat kan Aji Santoso kemarin kan track record-nya masih bagus nih, Mas, di Liga 1 2019 nih. Buktinya kan karena Persebaya kemarin berhasil duduk di peringkat kedua di Liga 1 2019, Mas. Nah, ini kan bisa dijadikan parameter juga bagi manajemen Persebaya untuk tidak gegabah, Mas. Nah, ini, Mas, selain tadi duduk di posisi klasemen akhir kedua nih, Mas, di Liga 1 2019, Aji Santoso juga tercatat tuh kerap sekali memunculkan pemain-pemain muda, Mas, yang notabene juga bisa meringankan finansial dari klub sendiri, Mas. Benar. Karena kalau kita lihat ini kan background sekarang kan banyak klub-klub di Liga 1 Indonesia itu yang tidak terlalu jor-joran dalam belanja pemain karena adanya pandemi Covid ini. Nah, itu nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan. Contohnya kalau di Liga 1 2021 itu ada nama Marcelino, Mas. Nah, itu berhasil diorbitkan dan sekarang bisa mendapatkan menit bermain yang bisa dikatakan juga cukup banyak nih, Mas, dalam 6 laga awal di Liga 1. Nah, tapi itu kan kalau dilihat dari statistik di Liga 1 2019 ya. Nah, tapi kalau kita lihat di statistik di Liga 1 2021 itu sebenarnya cukup buruk ya hasil yang didapat oleh Persebaya Surabaya. Karena hingga pekan ke-6 atau di seri pertama saja Persebaya Surabaya baru mendapatkan 2 kemenangan dan 4 hasil imbang. 4 kekalahan dan itu membuat Persebaya Surabaya mengumpulkan 6 poin dan berada di posisi ke-12. Tapi sebenarnya juga belum buruk-buruk banget gitu ya, Mas. Tidak berada di zona degradasi. Itu halnya juga ada faktor di awal-awal musim itu kan sempat Persebaya Surabaya ini kan kabarnya tidak pernah ya, tidak pernah menurunkan kekuatan terbaik. Selain di awal musim itu ada kendala pemain asing dan di akhir-akhir ini ada pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ya. Nah, ini memang jadi pekerjaan rumah bagi Aji Santoso nih untuk menemukan formulanya nih. Kenapa nih kok skuadnya kok berbeda nih penampilan performanya dibandingkan dengan 2019? Apakah mungkin dari racian strateginya ada yang kurang pas karena menelisik juga pemain asingnya kan baru semua, Mas. Dengan 4 pemain asing baru semua itu kan tercatat juga belum pernah mencatatkan menit bermain di Liga 1 Indonesia, di Liga Indonesia terutama. Nah, itu kan bisa jadi PR dan juga latar belakang nih. Kenapa kok Persebaya dalam 6 laga awal di seri pertama itu hanya mencatatkan 2 kali kemenangan. Benar-benar. Dan itu soal menyinggung pemain asing ini kan Persebaya Surabaya sudah mulai mendapatkan sentuhannya ya, Mas. Benar banget, Mas. Para strikernya itu ada ada Wilson Junior, Jose Wilson dan di sektor gelandang itu ada
Taisei Marukawa ya, itu juga sudah mulai menyetel dan berkontribusi dalam mencetak gol gitu ya Mas. Ada juga Bruno Moreira dan juga Ali Sesa. Ini sebenarnya komposisi yang dipilih oleh Adi Santoso ini, empat pemain asing ini tidak tampil buruk nih Mas. Hingga terutama juga Jose Wilson nih kemarin kan, dan juga Taisei Marukawa sudah mencatatkan 3 gol dan juga Taisei Marukawa sudah mencatatkan 2 gol nih. Notabene kan ini udah performa yang apa nih? Sekelas pemain asing baru di Liga 1. Nah, tapi kembali lagi soal rumor Mario Gomez ya Mas. Nah, ini ada juga indikasi kuat ini Mas. Nah, yang gimana kan ini itu kan Mario Gomez ini memang kalau bergabung dengan pelatih itu bergabung dengan klub itu selalu satu paket dengan sang asisten pelatih, khususnya adalah pelatih fisik yang memiliki nama Marcos Gonzalez. Itu kedapatan mengunggah sebuah postingan yang mengindikasikan berada di Bali, di Indonesia. Nah, bukan Bali United ya? Bukan itu juga bisa mengindikasikan. Tapi ini kan seperti yang diketahui Mas, Marcos Gonzalez ini kan saat di Borneo FC itu juga dibawa oleh pelatih Mario Gomez satu paket, dan di Arema FC itu juga pernah bersama Mario Gomez, dan ini juga mengindikasikan jika Marcos Gonzalez ini berada di Indonesia, berarti kemungkinan besar juga Mario Gomez berada di Indonesia ini Mas. Nah, sedang negosiasi mungkin itu juga. Nah, itu juga di postingan terbaru dari Marcos Gonzalez di Instastory-nya. Itu tanggal pada Senin ya, Selasa. Tanggal Selasa itu mengunggah ready to comeback. Itu menggunakan tema hijau gitu Mas. Dan ada ditambahkan dengan tempat ya di Bali Indonesia. Nah, ini memang mengundang banyak perhatian dari publik, terutama media sosial itu cepat banget yang mengait-ngaitkan. Terutama kan karena ini satu paket dengan Mario Gomez. Nah, sosok Mario Gomez ini malah yang diisukan lebih dekat ke salah satu tim tersebut karena unggahan dari Marcos Gonzalez ini Mas. Nah, meskipun di sini kalau kita lihat ini kan tadi karena berlatar belakang tulisan warna hijau nih Mas. Sedangkan di Indonesia itu ada dua klub hijau yang sedang dalam tanda kutip itu sedang krisis kepercayaan diri yang berdampak pada mungkin bisa saja nih Mas pemecatan salah satu pelatih dari kedua tim tersebut. Ada pelatih Persebaya Surabaya tadi dari disebutkan Adi Santoso dan pelatih dari PSS Sleman Dejan Antonik. Benar. Nah, tapi kalau Dejan Antonik kabarnya itu masih dipertahankan oleh manajemen dari PSS Sleman. Nah, ini masih jadi PR nih. Apakah nanti karena Dejan Antonik tadi secara terang-terangan sudah dipertahankan oleh manajemen bisa mendapatkan posisi aman di PSS Sleman, atau malah kita tunggu nanti Persebaya Surabaya yang adem ayem nih Mas. Bisa aja nanti sewaktu-waktu mendapat Adi Santoso layaknya Joko Ketuk Susilo. Karena kemarin juga nggak ada info dan sebagainya Mas. Dan para bonek pun kabarnya juga belum banget mendesak gitu ya Mas. Beda dengan Slemania. Nah, tapi ya namanya rumor ini Mas, tidak tahu kebenarannya ya. Nah, ini masih kita tunggu nanti statement resmi dari manajemen Persebaya. Kalau kemarin tuh kalau kita lihat tuh Presiden Persebaya juga belum angkat bicara terkait dengan hasil buruk ini Mas, karena masih ingin melihat terkait dengan hasil di seri kedua nanti Persebaya Surabaya. Benar. Sedangkan tadi Mas satu lagi yaitu Mario Gomez de Oliveira ya. Mungkin kemungkinan besar juga sinyal semakin kuat ya. Setelah tadi kursi pelatihan di Persik Kediri sudah kosong kan, oleh Joko Susilo. Dan juga itu Mas kerap sekali kan melatih klub Jawa Timur kan. Sebelumnya juga pernah melatih Persela Lamongan, Madura United. Nah, ini siapa tahu nih nanti. Atau malah justru pengganti Adi Santoso nanti malah Gomez de Oliveira ini Mas. Bisa. Ya kan sama-sama Gomeznya juga. Nah, ini masih belum bisa dipastikan Mas. Nah, terus mungkin itu kayak terkait dengan rumor nama Gomez ini Mas yang berkeliaran nih kan, karena kan udah ada di media sosial banyak banget tuh. Nah, ini kita agak menyinggung sedikit untuk Persib Bandung nih Mas. Kira-kira apakah ada kesempatan buat Mario Gomez itu comeback ke Persib Bandung Mas? Nah itu Mas, itu juga jadi perbincangan yang cukup menarik Mas. Karena Mario Gomez itu kan memiliki kedekatan tersendiri ya dengan para bobotoh. Bener banget. Karena juga sempat membuat penampilan dari Persib Bandung di Liga 1 2018 khususnya itu hampir saja mendapatkan juara ya. Paruh musim itu mendapatkan posisi teratas. Nah, setelah itu turun. Nah, benar, persoalan itu yang membuat Persib Bandung itu performanya turun hingga harus merosot ke posisi keempat akhir Mas. Nah, dan akhirnya di penghujung musim itu meninggalkan Persib Bandung ya. Itu juga ada persoalan internal juga ya Mas. Nah, itu yang mungkin kalaupun Mario Gomez itu diminta oleh para bobotoh untuk kembali menukangi Persib Bandung, itu juga mungkin masih cukup berat ya. Karena juga ada persoalan yang memang ini Mario Gomez juga merupakan pelatih yang agak kontroversi gitu ya Mas. Bener banget Mas. Memiliki attitude yang mungkin dipertanyakan juga. Ini kalau kita lihat kan memang karena kemarin itu juga pernah ada singgungan dengan manajemen nih, sedangkan manajemen Persib Bandung juga masih sama sekarang kan.
Nah itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Gomez untuk tidaklah sementara ini untuk kembali ke Persib Bandung atau malah tadi ke Persebaya ataupun PSS Sleman. Kita tunggu aja. Karena di satu sisi manajemen dari Persib Bandung juga masih ingin mempertahankan dan juga memberi kesempatan untuk Robert Daniel Albert yang jangka panjang sudah dikontrak jangka panjang 4 atau 3 tahun ya. 3 tahun. Benar banget Mas. Nah mungkin itu aja Mas ya. Ini terkait dengan rumor. Nanti kalau kita udah menemukan update terkini dengan terkait dengan terutama tadi rumor dua Gomez ya Mas ya. Dua Gomez. Apakah merapat ke 2 tim Jawa Timur tadi atau malah ke PSS Sleman nih, diam-diam malah setelah didesak BCS dan Semania CEO-nya malah mengatakan, oh ya Dejan saya lanjutkan. Nah, apakah itu nanti bisa terjadi? Mungkin saja Mas ya, karena sepak bola kan seperti itu. Ada tambahan Mas? Mungkin itu juga ada tim dari Jawa Timur yang juga memiliki sebuah persoalan lagi ya Mas. Itu dari Persela Lamongan, itu bersama Iwan Setiawan katanya juga terancam untuk dipecat jika tidak memperbaiki performanya di Liga 1 di seri kedua Liga 1 2022. Nah, berarti masih ada kesempatan nih Mas. Nah, itu nanti bisa jadi nih dua Gomez tadi salah satunya nanti merapat ke situ juga masih bisa. Masih banyak peluang nih karena kan tidak seperti dengan bursa transfer pemain nih Mas. Kalau bursa transfer pelatih kan masih bisa terus. Benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup edisi Football Time pada kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.